Wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua. Saya ucapkan selamat datang di kelas teori grup hingga untuk pertemuan ke-9. Dan ini adalah pertemuan pertama kita setelah UTS. Topik yang akan kita bahas di pertemuan ke-9 adalah tentang deret komposisi dan teorema Jordan-Holder. Sebelumnya teman-teman semua, apakah pada 8 pertemuan kemarin dapat mengikuti dengan baik? Bagaimana dengan UTS-nya? Apakah aman, lancar? Oh, lancar ya kayaknya ya. Senyum-senyum nih kelihatannya kayaknya lancar. Moga-moga aman dan lancar semua ya. Saya ucapkan terima kasih bahwa teman-teman telah memilih mata kuliah teori grup hingga sebagai salah satu mata kuliah pilihan. Nah, untuk hari ini pada tanggal 3 April 2024 kita akan membahas tentang deret komposisi dan teorema Jordan-Holder. Sebelum itu, saya sudah memberikan link video kepada Stefania. Nah, sudahkah teman-teman semua menonton videonya? Tulis di kolom chat ya, bentar. Saya nanti kasih reaction ya. Sudah menonton? Belum menonton? Menonton sedikit atau sekilas. Silakan beri reaction di bubble chat yang mana yang paling sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Apakah sudah menonton, apakah belum sempat menonton, atau menonton sedikit atau sekilas. Banyak yang menonton sedikit atau sekilas ya. Ini kan ada yang berdua-berdua ya, Andin sama Basyaida. Ini berarti sama-sama menonton sekilas ya. Welly sama Putri Pita juga berarti sekilas. So, banyak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sebenarnya saya menyampaikan kepada Stefani itu bahwa yang perlu teman-teman tonton itu cukup 3 menit pertama saja. Nah, teman-teman sudah menonton berapa menit nih? Menonton sekilasnya ini 2 detik, 10 detik, atau 1 menit? Karena informasi yang ingin saya sampaikan itu pada 3 menit pertama videonya. Sampai nggak kalau 3 menit pertama? Belum nyampe. Belum nyampe. Oke, kita akan bahas ya isi videonya di pertemuan ini. Nanti misalnya teman-teman ingin membahas lebih lanjut, ingin mendalami lebih lanjut, bisa ditonton videonya. Cukup 3 menit yang pertama saja. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Teman-teman, karena kita ini bahasannya adalah tentang grup berhingga, berarti semua yang kita bahas di sini adalah grup-grup yang isi elemennya adalah sebanyak berhingga. Jadi bisa kita hitung ya, ada sekian gitu. Karena ini mata kuliah teori grup hingga, berarti diharapkan teman-teman itu sudah memiliki kemampuan dan sudah menguasai tentang grup gitu ya, beserta konsep-konsep lainnya seperti subgroup. Masih ingat nggak subgroup? Subgroup normal, masih ingat nggak? Yang mana ya? Nanti tolong dibuka kembali ya. Grup, subgroup normal, koset kiri dan koset kanan. Nah, gitu. Saya beri spoiler sekilas bahwa yang dimaksud dengan subgroup normal itu adalah yang apa tuh? Subgroup yang koset kiri sama koset kanannya sama. Nah, tapi kita sebelum itu kita ada sebuah challenge pendek gitu. Teman-teman kayaknya ini lagi di kelas ya, berarti ada alat tulis? Ada alat tulis ya. Boleh disiapkan alat tulisnya. Dapatkah Anda memfaktorkan bilangan-bilangan bulat positif berikut menjadi perkalian bilangan-bilangan prima? Contohnya, misalnya ya, contohnya kalau saya berikan angka 20, saya berikan angka 20, itu berarti kan bisa dinyatakan sebagai 2 pangkat 2 kali 5. Mudah ya? Oke, sudah siap? Sudah siap belum nih alat tulisnya? Oke, baiklah. Angka pertama, 1000. Nanti tulis jawabannya di kolom chat ya. 1000 kalau difaktorkan menjadi perkalian bilangan-bilangan prima, itu jadinya apa? Tulis di kolom chat.
Ini kayak lomba cerdas cermat ya. Siapa yang menjawab 1000? Saya nantikan berapa berarti faktorisasi dari 1000 untuk dinyatakan sebagai bilangan-bilangan prima. Ada yang sudah mendapatkan hasilnya? Ada yang sudah menjawab. Kalau setuju nanti boleh ini ya, boleh beri reaction. Loh ini banyak banyak banget likersnya Farha. Atau jangan-jangan kalian janjian. Salah satu yang menjawab nanti diwakili teman-temannya. Yang belum ada suaranya mana nih? Belum semuanya ya, belum semuanya. Dua pangkat 3 kali 5 pangkat 3 ya. Oke. Kelihatannya jawabannya benar ya teman-teman ya. 2 pangkat 3 itu 8, 5 pangkat 3 itu 125. 125 kali 8 adalah 1000. Oke, jawaban benar. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Farha. Tolong reactionnya. Di mana reactionnya ya? Reaction. Nah ini, tepuk tangan. Oke. Baiklah, untuk berikutnya, masih ada bilangan yang berikutnya. Disiapkan alat tulisnya. Bagaimana dengan, nah, 2020. Farha sudah mengumpulkan 1 poin ya. Oh, Andin langsung cepat menjawab. Mari kita lihat apakah banyak pendukungnya. Oke, sudah 5 orang, sudah 6 akun setuju. Oke, 8 akun sudah setuju ya. Dan kelihatannya benar, karena 2 pangkat 2, 4, dikalikan 5 itu 20, dikalikan 101 hasilnya 2020. Oke, Farha 1 poin, Andin 1 poin. Kita akan lihat masih ada 2 nomor lagi. Berikutnya, tunjukkan kemampuan berhitung kalian. 3.200. Mudah ini. 3.200.
3.200. Apakah Farha lagi yang akan mengumpulkan poin, atau Andin, atau mungkin yang lain? Dita dan Yoga. Oke, Dita dan Yoga. Nyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima ya. Sayang sekali Farha kalah cepat. Farha dan Putri Pita kalah cepat dari Dita dan Yoga. Oke, baik. Sepertinya semua sudah berpartisipasi dan sudah menghitung. Dan sepertinya benar ya, teman-teman ya. 2 × 7 dikalikan 25 itu hasilnya jadi 3.200. Atau kan kita punya tuh 1.000 di atas ya. 1.000 di atas, 1.000 yang pertama tadi. 1.000 yang pertama tadi adalah 2 × 3 sama 5 × 3. Kemudian, terakhir ya. Berarti ini tiga tim ini beda-beda semua ya. 3 tim skornya sama nih. Berikutnya, apakah masih akan ada yang berhasil mengumpulkan poin lebih? Atau jangan-jangan orang baru lagi nih? Kita lihat soal terakhir. 2024. 2024. Wah, kelihatan wajah-wajah yang tekun ya. Farha lagi. Farha berusaha mengumpulkan poin tambahan. Apakah benar yang dijawab Farha? Sudah ada satu yang setuju. Nur Aminah setuju ya. Oh, sayang sekali Dita dan Yoga. Oh, Dita dan Yoga jawabannya beda ya, 2 × 2. Oh, beda-beda beda. Oke, 2 × Oh, kok hilang? Oh, ditarik ya. Oke. Tangan bersilang, tangan menyilang. Oke. 3, 3, 4. Oke, pendukungnya sudah mulai banyak. Pendukungnya 5. Hmm. Oke, sudah 6, 7. Wah, baiklah. Oke, teman-teman, dan coba kita verifikasi apakah benar 2, 11, dan 23 ini sama-sama prima ya. Dan ketika 2 × 3 itu jadinya 8, 8 kali 11 dan dikalikan 23, jawabannya benar, 2024. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk 3 tim yang sudah menjawab di babak pertama. Dan untuk sementara, posisi unggul adalah Izati Farha. Kita berikan tepuk tangan dulu ya. Tadi ada Farha, Andin, sama Dita dan Yoga. Tapi untuk saat ini yang unggul adalah Farha. Oke, selamat. Belum selesai. Ini nanti ini ya ceritanya ajang bagi-bagi THR. Oke, baiklah. Oke teman-teman. Nah, mungkin di antara teman-teman yang tadi sudah menonton video itu disebutkan bahwa ketika kita punya bilangan bulat positif, itu maka akan ada beberapa kemungkinan, gitu ya. Yaitu bilangannya itu bilangan satuan, nah, bilangan identitas perkalian ya, yaitu 1. Kemudian ada bilangan-bilangan prima, contohnya yang tadi sudah teman-teman
sebutkan di dalam pemfaktoran. Ada 101, 11, 23, 23, dan seterusnya. Kemudian ada lagi bilangan-bilangan yang komposit. Bilangan komposit adalah bilangan-bilangan yang bisa dinyatakan sebagai perkalian-perkalian bilangan prima. Mudah ya ini ya? Oke. Nah, sekarang kita ini saya berikan screenshot, jadi teman-teman bisa ngecek, itu ada di detik ke-18 ya, disebutkan. Jadi untuk bilangan bulat positif itu ada 3 jenis. Units itu maksudnya adalah elemen satuan yang punya inverse perkalian, itu adalah elemen 1. Kemudian primes, para bilangan-bilangan prima, 2, 3, 5, 7, 11, 23, 101. Kemudian komposit, bilangan-bilangan yang punya faktor yang bisa difaktorkan sebagai perkalian bilangan prima. Nah, dengan kata lain, gitu ya, dengan kata lain bisa dikatakan ini, prime numbers are the building blocks of Z positive. Nah, jadi bilangan-bilangan prima itu bisa dikatakan sebagai blok-blok yang membangun himpunan bilangan bulat positif. Konsep ini akan kita bawa ke teori grup hingga. Gimana caranya kita membawa? Nih ya, apakah dapat ditemukan konsep yang serupa di teori grup? Bisakah grup-grup yang berhingga itu kita faktorkan menjadi blok-blok grup tertentu? Sebagaimana tadi teman-teman di bilangan bulat itu difaktorkan menjadi bilangan-bilangan prima. Nah, inilah yang nanti menjadi bahan kita untuk memfaktorkan atau untuk membuat komposisi dari grup-grup berhingga tersebut. Yaitu kita membutuhkan konsep yang namanya simple groups atau grup sederhana. Jadi nanti bisa disebut grup sederhana, bisa juga grup simple. Nah, ini ya, tapi sebelum sana, sebelum kita berbicara tentang subgroup simple, kok subgroup simple dengan grup simple, maka kita perlu membutuhkan konsep lagi, yaitu subgroup normal. Ini ya, salah satu cara untuk memfaktorkan suatu grup berhingga adalah dengan memanfaatkan subgroup normal. Maka tadi saya di awal menanyakan, apakah teman-teman masih ingat tentang subgroup normal? Dan jawabannya adalah masih ingat atau tidak? Ya, ada yang mengangguk, ada yang menggeleng, ada yang googling dulu, Bu. Googling dulu, saya mau googling dulu. Nanti bisa dicek ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, subgroup normal itu adalah yang koset kiri dan koset kanannya sama. Kalau teman-teman nanti membuka kembali materi di struktur aljabar 1 tentang subgroup normal, nanti teman-teman akan menjumpai definisi seperti ini. Ini ya. Jadi suatu himpunan ini N, suatu subgroup N ini anggap aja subgroup ya. Jadi notasinya adalah ini. Kayak kurang dari sama dengan ini. Ini adalah salah satu cara kita menotasikan subgroup. Jadi N yang merupakan subgroup dari G, itu kita sebut normal apabila, loh kenapa begini? Bukannya harusnya koset kiri dan koset kanan sama? Ya, itu adalah cara lain untuk menuliskan. Jadi bisa kita tuliskan begini. GN, gitu ya. Ini koset apa nih? Koset kiri, karena dikalikan dari kiri. Koset kiri harus sama dengan koset kanan. Nah, itu adalah subgroup yang normal. Nah, dan teman-teman lihat ketika keduanya ini dioperasikan dengan G inverse dari sebelah kanan, saya operasikan dengan G inverse ya. Nah, hasilnya gimana? Yang ini kan menjadi identitas ya, sehingga akan diperoleh GNG inverse sama dengan N. Nah, ini ya, akan dijumpai bentuk seperti ini. Jadi bisa sama aja. Teman-teman mau menotasikan dengan GNG inverse sama dengan N, atau GN sama dengan NG. Dan tentu saja itu harus berlaku untuk setiap elemen di grupnya. Nah, kemudian ketika kita punya subgroup yang normal, maka itu akan bermanfaat bagi kita untuk membentuk grup faktor atau grup quotient. Dulu kayaknya sudah ada ya, sudah pernah kita bahas. Dan grup faktor itu akan membagi
grup sehingga menjadi koset-koset. Nih, ini koset-kosetnya ya. Ini koset-koset nih, ini koset-koset. Menjadi apa? Kelas-kelas. Jadi kelas-kelas yang diwakili oleh ini satu-satu masing-masing satu-satu elemen. Dan tentu saja yang merupakan elemen identitas adalah yang ini. Lalu kita bisa mengoperasikan antar koset gitu ya, antar kelas. Dengan cara bagaimana? Ketika G1N dioperasikan dengan G2N, itu artinya adalah G1 yang dioperasikan dengan G2. Jadi ini cuma mengulang kembali konsep-konsep yang sudah pernah kita pelajari ketika struktur aljabar 1. Sekarang kan kalian struktur aljabar 2 ya, berarti harusnya sudah hatam dengan struktur aljabar 1. Ada pertanyaan dulu tidak sampai di sini? Atau sudah sejauh ini masih aman? Masih aman? Oke. Baiklah. Kita lanjut ya. Nah, ini ya. Sebagai ilustrasi, maka ini diberikan salah satu contoh. Teman-teman misalkan diberikan grup himpunan semua bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Nah, lalu di himpunan tersebut ada himpunan bagian yaitu kelipatan 4. Kelipatan 4 yang dinotasikan dengan 4Z ini merupakan subgrup dari Z. Lalu pertanyaannya, apakah 4Z merupakan subgrup normal di Z? Iya atau tidak? Subgrup normal atau bukan? Coba kita lihat di kolom chat ya. Ini bentar ya. Z merupakan subgrup normal. Tidak. Z4Z merupakan subgrup normal di Z. Nah, silakan dipilih ya di kolom chat ya. Yang mana yang menurut teman-teman sesuai? Apakah 4Z merupakan subgrup normal? Atau jangan-jangan dia bukan merupakan subgrup normal? Silakan bisa di-vote. Oke, sudah mulai ada votersnya. Wow, langsung 11. Kok jadi banyak teman-teman? Ini penghuninya jadi lebih banyak ya? Di atas-atas kayaknya 7, 8. Sekarang jadi 11. Oke, baik. Terima kasih ya. Mengapa merupakan subgrup normal? Apakah koset kiri dari 4Z sama dengan koset kanan dari 4Z? Apa jawabannya? Ya, sama. Mengapa sama? Karena Z adalah grup yang komutatif. Ya kan ya? Kalau komutatif kan berarti mau dioperasikan dari kiri akan sama dengan dioperasikan dari kanan. Oleh karena itu semua subgrup yang ada di Z plus itu adalah subgrup yang normal. Oke, berarti merupakan subgrup normal ya. Dan di struktur aljabar 1, teman-teman sudah mendapatkan konsep bahwa ketika kita punya subgrup normal, maka kita bisa mengkonstruksi grup faktor. Nah, ini ya, jadi kita bisa mengkonstruksi grup faktor. Grup faktornya seperti apa bentuknya, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini ada ya, slide-nya ya. Faktor 4, Z tracks 4Z atau Z per 4Z, isinya adalah 0 plus 4Z. Apa maksud dari 0 plus 4Z? Kelipatan 4. Yang kalau dibagi hasilnya semua bilangan bulat yang kelipatan 4. Karena kan ini sisanya 0 kan? Kalau sisanya 0 berarti isinya adalah semua kelipatan 4. Nah, terus ada lagi selain 0 plus 4Z, ada lagi yaitu 1 plus 4Z. Artinya apa ini? Semua bilangan bulat yang bila dibagi 4 akan menghasilkan sisa 1. Nah, ini contohnya apa saja nih? 1 plus 4Z. Ada yang bisa memberikan contoh? Silakan ditulis di kolom chat. Siapa yang paling cepat? Contoh dari 1 plus 4Z. Contoh, oke. Aida mulai menjawab. 5,
Berarti kita punya 4 kandidat ya. 5. Ada lagi yang berpendapat lain atau sepakat? Kalau sepakat boleh beri jempol. Ya, udah ada likes-nya 1 Andin. Apa saja ya bilangan-bilangan bulat yang jika dibagi 4 akan menyisakan 1? Oke, ada likes-nya lagi nih 2. 9. Ada yang jawab 9. 9 dibagi 4 sisa 1. 17. Iya, 13. Bagaimana dengan 13? 13 dibagi 4 sisa 1 sepertinya benar ya. 81. Oke. Menarik, menarik, menarik. 2025. 2025 juga nggak? 2025 dibagi 4 sisa 1, 25. Oke. Semua teman-teman sudah memberikan jawabannya ya. Terima kasih banyak. Tapi untuk ronde yang pertama ini kita ambil pemenangnya Aida ya karena cepat dan benar. Kita beri tepuk tangan dulu. Berikutnya masih ada teman-teman, masih ada, sabar dulu, jangan diketik. Saya ganti warna dulu. Mana warnanya ya? Oh, ini dulu. Warna, klik ini, klik ini. Berikutnya kita punya 2 plus 4Z. Silakan tulis contoh. 2 plus 4Z. Oke, Ali langsung menulis. 6. Wah, cepat sekali jari kalian ya. Ini terbiasa ngewar kayaknya. Ini siapa yang terbiasa check out di tanggal kembar nih? Langsung jarinya cepat banget. Ini jago-jago ngewar. Dan menitnya sama ya, 13.56. Weh, 6 dibagi 4 sisa 2 benar, 10 dibagi 4 sisa 2 benar juga. 2026, 18. Oke, baiklah. Tapi untuk ronde ini Ali ya, Ali yang berhasil tercepat. Kemudian yang terakhir, 3 plus 4Z. Contoh, silakan tulis. 2027. Dita dan Yoga. Kali ini Dita dan Yoga ya, 2027. 774, 40.003. Ini unik sekali ya. Emang agak 15, 42, 42. 42 dibagi 4 sisa 3. Oke, baik teman-teman semua. Kurang lebih kita bisa memberi contoh ya. Ada banyak gitu maksudnya. Yang termuat dalam kelas 0 plus 4Z, 1 plus 4Z, 2 plus 4Z, dan 3 plus 4Z itu ada banyak. Dan teman-teman sudah memberikan contohnya masing-masing. Dan untuk contoh terakhir yang tercepat adalah Dita dan Yoga. Oke, berarti kalau tidak salah skornya berarti Dita dan Yoga 2, Izati Farha 2, Ali 1, Andin 1, Basyaida 1. Kayaknya gitu ya skornya ya. Oke, tenang. Kita masih ada beberapa menit sampai selesai perkuliahan. Oke, nah ketika kita sudah tahu siapa-siapa saja elemen yang termuat di dalam Z per 4Z, sekarang teman-teman perhatikan yang di bagian ini. Ini, kita punya grup Z terhadap penjumlahan. Lalu 4Z itu adalah subgrup yang termuat di dalam Z. Tapi kita lihat bahwa 4Z ini anggaplah kurang lebih segini gitu ya. Kan namanya juga himpunan bagian gitu. Isinya tak berhingga, Z-nya juga tak berhingga. Nah, tapi ketika kita sudah membentuk grup faktor Z per 4Z, maka seluruh grup himpunan bilangan bulat tadi akan menjadi terbagi menjadi 4. 4 koset-koset ini. 0 plus 4Z yang sama dengan 4Z plus 0, 2 plus 4Z yang sama dengan 4Z plus 2, dan seterusnya. Nah, jadi satu grup yang tadinya masih tak berhingga isinya dan hanya sendiri satu subgrup ini, ketika dia merupakan subgrup normal, maka akan membagi grupnya menjadi beberapa koset-koset atau kelas-kelas ekuivalensi. Nah, ini ya, terbagi menjadi 4.
Nih kan, termasuk di sini 1 plus 4Z tadi sudah dijawab sama teman-teman ya. Ada 5, ada 9, kemudian 13, dan lain-lain banyak sekali. Termasuk yang negatif. Kemudian 2 plus 4Z juga ada banyak sekali. Ada 6, terus berapa ya? Banyak ya. 18, dan seterusnya. Kemudian begitu juga untuk 3 plus 4Z. Nah, tadi teman-teman sudah melihat bagaimana grup faktor terbentuk dari suatu subgrup normal. Di sini elemen netralnya siapa? Elemen netralnya? Elemen netralnya adalah yang ini ya, 0 plus 4Z. Nah, sekarang, bentar, kita mau hapus dulu, hapus layar dulu, terus lanjut. Nah, sekarang perhatikan untuk yang ini teman-teman. Kan tadi kita grupnya adalah 4Z ya. Subgrupnya adalah 4Z, kita Z sama 4Z. Lalu sekarang bagaimana kalau misalnya subgrup yang kita ambil adalah subgrup 0. 0Z kan artinya 0 aja ya. 0, subgrup 0. Lalu bagaimana kalau kita mengambil subgrupnya adalah Z itu sendiri. Z itu sendiri kan juga subgrup. Apa yang terjadi di sana? Nah, sekarang kalau kita punya Z, kemudian kita bentuk grup faktor terhadap 0Z, akan menghasilkan Z itu lagi sendiri. Ya kan ya? Karena kan nolnya tidak berubah kan ini, nolnya tetap di sini, dan dia akan membagi Z menjadi kembali lagi ke Z. Jadi Z, jika dibentuk grup faktor terhadap subgrup 0, akan menghasilkan Z itu sendiri. Dan sebaliknya, ketika Z itu dibentuk grup faktor dengan dirinya sendiri, maka akan menjadi 0 plus Z. Nah, gitu. Jadi yang satu akan menjadi apa namanya? Akan jadi seperti ini. Ini ilustrasi saja ya teman-teman ya. Kalau penjelasan matematisnya bisa disaksikan di video. Nah, ini ya. Nih. Jadi subgroup normal untuk for every G ini. Ya. Karena kita punya apa tuh namanya? Berdasarkan konsep yang tadi, maka muncul definisi yang disebut dengan grup simple atau grup sederhana adalah apabila subgrup-subgrup normalnya hanya 0 dan dirinya sendiri. Jadi sudah tidak ada subgrup normal lainnya. Nah, itu kita sebut sebagai grup simple atau grup sederhana. Nah, dengan ini kita bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Apakah dapat ditemukan konsep serupa di teori grup? Dapatkah grup-grup berhingga difaktorkan menjadi blok-blok grup tertentu? Nah, ini ya, ya menggunakan simple group. Jadi kita manfaatkan grup simple. Ini caranya. Jadi kita punya grup berhingga, lalu kita cari grup normal, subgrup normal yang paling besar, tapi dia subgrup sejati, bukan dirinya, bukan G itu sendiri. Jadi kita cari subgrup tepat di bawahnya G gitu. Nih ya, ada keterangan yang maksimal itu berarti tidak ada grup yang termuat di tengah di antara N1 sama G. Terus proper itu berarti subgrup yang bukan G itu sendiri. Nah, ketika kita sudah berhasil mendapatkan subgrup normal N1, maka kita bisa turun terus ke bawah. Gitu. Jadi nanti dari N1 kita cari mana lagi yang normal ya. Terus mengecil, mengecil, mengecil hingga kita peroleh 1. Nah, kalau misalnya grupnya ini merupakan grup simple, berarti kan hanya dirinya sendiri, serta hanya ada identitas saja gitu kan. Berarti yang terbentuk adalah G sama 0. Kalau misalnya dia bukan grup simple, berarti kita bisa bikin yang panjang seperti ini. Nah, deret ini disebut juga deret normal atau sering juga disebut sebagai deret komposisi. Ini kita bisa sebut sebagai deret komposisi ya. Inilah yang menjadi topik bahasan kita hari ini. Jadi kita akan membahas bahwa kalau kita punya grup-grup yang berhingga, itu bisa kita bentuk deret komposisinya.
Kemudian ketika kita sudah punya deret komposisi itu bisa jadi tidak hanya satu. Apalagi kalau subgrup-subgrup di dalam grup tersebut itu ada banyak. Nah, kalau ada banyak bisa jadi terbentuk beberapa deret komposisi. Tapi dengan menggunakan teorema Jordan-Holder, maka didapat bahwa dua deret komposisi itu ekuivalen dan punya panjang yang sama. Nah, itu tadi ya. Itu adalah bunyi dari teorema Jordan-Holder dan juga tentang deret komposisi. Sekarang teman-teman semua, nah ini ya, eh, sekarang contoh, kita punya grup faktor Z per 12Z. Berarti himpunan Z akan terbagi menjadi 12 kelas-kelas ekuivalensi. Yang mana elemen-elemennya adalah ini, 0 plus 12Z, 1 plus 12Z, 2 plus 12Z, dan seterusnya. Atau bisa juga dituliskan dengan 0, 1, 2, 3, sampai 11. Sekarang saya akan mohon bantuan teman-teman untuk menemukan 5 subgrup yang termuat di dalam grup faktor Z per 12Z. Bisakah teman-teman membantu saya untuk menemukan 5 subgrup normal tersebut? Saya beri clue untuk subgrup trivialnya adalah subgrup 0 sama dirinya sendiri ya. Berarti tinggal sisa, eh, berarti ada 6 ya. Berarti ada 6, sorry, berarti masih ada 4 lagi. Mohon bantuan ya, mohon bantuan. Tuliskan 4 subgrup normal itu. Ini saya tulis S0 adalah yang isinya 0 saja. Subgrup pertama ya. Kemudian subgrup yang kedua saya tuliskan S5. S5 itu adalah Z per 12Z itu sendiri. Nah, tolong teman-teman untuk mencarikan saya siapakah subgrup 1, subgrup 2, subgrup 3, dan subgrup 4. Hmm, masih ingat nggak mencari subgrup? Ada syaratnya ya, jadi setiap kali dioperasikan antara dua elemennya, hasilnya akan termuat lagi di dalam sana. 0369, Aida sudah menjawab. Jika setuju, nanti bisa memberi jempol. 048, Aida menjawab lagi. 0,6 menjawab lagi. Kurang satu nih, kurang satu nih. Ini udah hat trick ya, menjawab 3 berturut-turut. Kurang satu, kurang satu. Ini karena menjawab 3 sekaligus, berarti poinnya Aida 3 nih. Apalagi satunya teman-teman, yang isinya apa? 3690. 3690 sama dengan 0369. Ya, tapi benar, jawabannya benar. Jawabannya benar, tapi sama dengan yang 0369. Ada lagi yang lain? Ada lagi loh, masih kurang satu. Hmm. Itu sudah menjawab 06, berarti kan kelipatan 6, 048, berarti kan kelipatan 4, 0369, berarti kelipatan 3. Kurang kelipatan berapa di situ? Kelipatan berapa yang kurang di situ? Satu lagi, kurang satu lagi.
0,369 atau 3690 adalah kelipatan-kelipatan 3 ya dari koset-kosetnya. Dan ini di grup faktor Z per 12Z. Kemudian 0,48 itu adalah kelipatan-kelipatan 4 di grup faktor Z per 12Z. Lalu 0,6 ini adalah kelipatan-kelipatan 6 di grup faktor Z per 12Z. Nah, berarti kurang satu. Kelipatan berapa lagi yang belum termuat di situ? Z per 12Z saya sudah sebut ya di atas. Kurang satu kelipatan lagi. Waduh, itu sangat mudah. Oke, itu 2, 3, 4, 5. Ya, benar ya, Stefania ya, kelipatan 2. Kelipatan 2 belum disebut loh di situ. Ya kan ya? Kelipatan 2. Oke, berarti untuk ronde ini, ronde terus. Untuk ronde ini, Aida hat-trick ya, 3 poin, kemudian Stefania 1 poin. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan kita yang sudah berjuang. Tepuk tangannya, tepuk tangannya. Sayang sekali tidak ada sound ya. Coba ada soundnya kayaknya makin seru. Oke, mari kita lihat apakah benar ya. Mana nih? Nah, ini ya. Jadi ada kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4, kelipatan 6, lalu Z per 12Z itu sendiri dan 0. Sekarang, bisakah teman-teman menunjukkan komposisi subgrup normal, apa namanya deret komposisi dari subgrup-subgrup yang ada di Z per 12Z. Misalnya S0 kan, S0 paling kecil, bentuk santai seperti ini nih. Ini berarti urutannya gimana? Di sini kan S0. Tapi S0 berapa sampai akhirnya ketemu G. Ada 3. Ada 3 ya. Ada 3 deret komposisinya. Silakan. Mana termuat di mana, mana termuat di mana. Saya beri contoh satu gampang, berarti sisa 2 jawaban. Nah, ya, S0 dia termuat di S4, kemudian S4-nya itu subgrup normal di S2, dan S2-nya subgrup normal di G. Oke, masih ada 2 jawaban lagi. Silakan kumpulkan poin. Ini udah mendekati slide terakhir nih. S3, S1. S3, S3 dulu baru S1 gitu ya, jadi doktor dulu baru sarjana. Terima kasih banyak ya, Rasmi. Tapi kurang lengkap kalau S3 sama S1 aja ya, jadi harus dari yang paling harus lengkap gitu deret komposisinya. Jadi jangan jangan sebagian saja keseluruhan. Oh, ini Aida menjawab lagi. S0, S4, S1, G. Kalau jawaban Aida benar berarti masih ada satu lagi. Ali, hampir benar, kurang sedikit. Kurang lengkap ya Ali ya. S4, S2, Odita dan Yoga berusaha merebut. Oke. Stefania S0, S4, S2, S1. Oke, kalau dari S2 ke S1 itu nggak bisa ya, karena kan di S2 ada 3. Ada 3, ada 9, 3 sama 9 kan bukan ya, nggak bisa masuk ke S1. Terus, nah ini, oke. Oke, baik, terima kasih banyak.
kita sudah dapat ya. Jadi ada S0, S4, S1G, itu jawaban Aida. Kemudian jawaban Ali itu hampir benar, tapi kurang sempurna, seperti jawabannya Rasni, gitu ya. Tadi jawaban Rasni belum sempurna, ditambah Ali, terus dilengkapi lagi oleh Dita sama Yoga. S4, S3, S1, 4, 3, 1. Oh, nggak masuk ya, S4 ke S3. S4 ke S3 kan nggak bisa. S4 kan isinya 6, di S3 kan nggak ada 6, ya. Oke, jadi untuk ronde ini pemenangnya adalah Aida dan Dita dan Yoga. Kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Oke, kita lihat ya berikutnya ya. Nah, ini tadi ya, S0, S2, dan seterusnya. Nah, ini adalah yang tadi sudah dijawab oleh teman-teman semua. Jadi ada S3, S1G itu jawabannya Dita, terus yang tengah itu jawabannya Aida, sama yang atas adalah saya yang beri contoh. Oke. Nah, dari sini kita peroleh semua deret-deret komposisi yang ada di grup faktor Z per 12Z. Dan ada lanjutannya. Ingat teorema Jordan-Holder mengatakan apa? Mengatakan bahwa kalau kita punya lebih dari satu deret komposisi, maka panjangnya akan sama dan masing-masing deret tersebut saling ekuivalen. Sekarang kita coba lihat ya. Nah, ini ya. Jadi berdasarkan teorema Jordan-Holder didapat bahwa deret-deret komposisi tersebut saling ekuivalen dan memiliki panjang rantai yang sama. Oke, seperti itu saja untuk topik kita hari ini. Tidak banyak ya. Dan kalau kita rekap berarti tadi rekapitulasinya gimana ya? Tadi kan Farha 2 poin. Bener nggak? Farha 2 poin. Dita dan Yoga berapa poin ya? 3 apa 2? Saya lupa. Lagi deh ke atas. Seru nih kayak lagi main ini. Andin 1 poin. Tolong dibantu. Tadi Dita sama Yoga berapa poin ya? Andin kayaknya 1 poin. Ali 1 poin. Siapa lagi ya tadi ya? Farha, Andin, Dita, Yoga. Stefania kayaknya 1 poin juga ya. Stefania 1 poin. Terus ting 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 ting. Basyaida 4 poin ya? Berapa ya Basyaida ya? 5 apa 4 poin ya? Bohongnya apa nih? 3 kali 2 sama dengan 6, Bu. Aduh. Ya, Basyaida 5 poin. Dita sama Yoga 3 poin ya berarti ya? 3 kali 2 sama dengan 6. Mau jadi nomor 1 kayaknya ya dia ya. Mau menyingkirkan posisi. Bentar, saya tulis dulu rekapannya ya. Hasil rekapitulasi kuis berhadiah THR. Ini jangan dilaporkan ya, ini kita buat seru-seruan aja maksudnya. Jangan dilaporkan saya buat anu itu anu. Oke, ini tolong teman-teman dikoreksi sudah benar belum? Atau ada yang belum saya masukkan? Kalau sudah benar tolong beri reaction ini ya, jempol ya. Udah benar. Oke, baiklah. Berarti untuk pemenang kuis menang hari ini, kalau minggu lalu kita belum ya, minggu lalu kan aljabar linier. Ya, minggu lalu kan aljabar linier ya. Hari ini Basyaida. Oke. Tapi sebelum itu teman-teman, saya juga punya hadiah buat kalian semua. Hadiahnya adalah tugas ya. Hadiahnya adalah tugas. Nah, silakan teman-teman untuk menyelidiki grup-grup faktor berikut.
Ada Z per 18, ada Z per 20, sama Z per 22. Step-stepnya sama, masing-masing tentukan semua elemen-elemennya, kemudian cari semua subgrup normalnya, lalu temukan semua deret komposisinya dan verifikasi bahwa berlaku teorema Jordan-Holder. Nah, ini ya tugasnya ya. Dikumpulkan masih 2 minggu lagi. Dan kita ucapkan selamat kepada kita ucapkan selamat pada pemenang hiburan kita. Pemenang hiburan. Pemenang hiburan kita ada siapa tadi? Ada Stefania dengan perolehan 1 poin. Beri tepuk tangan dulu. Kemudian pemenang hiburan kita berikutnya ada Ali, 1 poin. Tepuk tangan juga. Pemenang hiburan berikutnya ada Andin dengan 1 poin. Kemudian kita peroleh juara 3, yaitu Farha, yang juga sudah membuka sesi kuis berhadiah. Tadi paling semangat ya Farha, selalu jawab awal-awal. Kita beri tepuk tangan meriah dengan perolehan 2 poin. Kemudian kita berikan tepuk tangan dan juga selamat kepada tim Dita dan Yoga dengan perolehan 3 poin. Dita Yoga poinnya bagi 2, benar juga ya. 1,5 ya. Tapi kalaupun 1,5 masih dapat ini, masih dapat top 3 kan? Gimana nih? Nggak apa-apa lah ya, sudah jadi 1 akun soalnya. Dita Yoga poinnya bagi 2. Terima kasih ya, kalian sudah berpendapat. Tangannya 4 soalnya, Bu. Iya, 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 iya. Oh ya, saya juga mohon maaf ya, karena tadi tidak saya sebutkan rules-nya gimana. Joki, Dita joki. Ya, dan untuk juara 1, kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada Basyaida dengan perolehan 5 poin. Wow, luar biasa teman-teman semua. Nanti hadiah THR akan dikirimkan informasinya melalui Japri ke masing-masing people. Oke, baik. Mungkin demikian dulu ya perkuliahan kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Atau ada yang mengucapkan selamat dan apa tuh namanya serah terima? Saya mengucapkan terima kasih selaku juara 3. Mau ada ucapan? Kayaknya Farhan mau ngucapin nih. Yoga Bu, ada ucapan Bu Yoga. Oh Yoga, ya ya ya, sebagai juara dari juara ini dulu deh, dari juara saya stop sharing dulu. Saya stop sharing, kemudian ya kita panggil juara hiburan dulu ya. Juara hiburan mulai dari Stefania. Kita persilakan untuk di spotlight. Ya, silakan Stefania. Udah di spotlight nih. Bagaimana rasanya sebagai salah satu juara favorit? On mic, on mic, on mic. Kok belum on mic? On mic dong. Terima kasih Bu. Oke, singkat ya, cukup singkat. Baik, selamat kepada Stefania. Kemudian kita berikan selamat juga kepada Ali, selaku salah satu pemenang favorit. Ya, sudah saya tambah spotlight-nya. Silakan. Mungkin ada sepatah dua patah kata. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa Bu, karena telah memberikan kemenangan ini. Sungguh saya tidak menyangka. Terus tuh terima kasih juga pada orang tua saya yang sudah mendoakan saya sehingga saya bisa menjawab soal pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada ibu yang sudah memberikan soal yang bisa dijawab. Mungkin dan juga kepada teman-teman yang selalu mensupport saya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya sangat terharu Bu.
Mungkin terima kasih Bu. Oke, luar biasa ya. Ucapan yang sangat mengharukan. Kayaknya langsung banjir ya di sini. Coba cek Samarinda banjir atau nggak ikut menangis atas ucapan dari Muhammad Ali. Oke, kita ucapkan selamat. Terima kasih Ali. Berikutnya kita persilakan kepada pemenang favorit berikutnya yaitu Andin. Eh, Mute dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan semangat teman-teman semuanya. Semangat menjalankan sisa-sisa ibadah puasa dan mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mengajukan banding ulang untuk Dita dan Yoga atas ketidakadilannya, Bu. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Andin ternyata sangat peduli kepada semua peserta yang lain. Beliau mengucapkan selamat dan juga pesan-pesan yang baik untuk semua peserta yang lain. Dan saya mohon maaf ya Andin, mungkin untuk ajuan banding perlu lewat MK dulu ya. Jadi nanti bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi tenang saja Andin, saya tidak korupsi 271 triliun. Jadi santai ya. Oke, terima kasih. Kita ucapkan selamat sekali lagi. Ya ampun, ini ngapain ya kita? Oke, kita ucapkan terima kasih dan kita apa namanya? Kita buang dari spotlight ya. Terima kasih kepada para juara-juara kita. Berikutnya kita spotlight dulu ya. Oke, berikutnya kita akan undang dengan hormat juara 3 kita, yaitu Saudari Zati Farha. Kita berikan spotlight dan silakan kepada juara 3 untuk menyampaikan ucapan atau mungkin pesan-pesan. Sebelumnya terima kasih Ibu. Saya nggak menyangka padahal saya cuma menjawab soal-soal yang mudah. Tapi nggak apa-apa, 2 poin lumayan Ibu. Minal aizin wal faizin juga Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih banyak Farha. Sangat ceria ya. Dan apa namanya, semangat serta antusiasmenya patut ditiru. Oke, kita undang pemenang yang penuh kontroversi. Nah, ini ya, pemenang yang penuh kontroversi kita, Dita dan Yoga. Ini dia, juara 2 dengan perolehan 3 poin selisih tipis dengan Farha. Silakan. Baik, apakah suara saya terdengar, Ibu? Terdengar jelas dan terdengar penuh kontroversi. Alhamdulillah. Jadi tadi tugasnya di Joki sama Dita, Bu. Jadi saya serahkan ke Dita, Bu. Karena Ditanya tidak mau ngomong, Bu, jadi saya ngomong. Terima kasih kepada semua teman-teman karena sudah kontroversi kepada saya yang mengatai saya 4 tangan ya. Apalagi Ini bulan puasa diterima ya. Apa lagi? dari Oke. tim Ya, makasih kita. Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk tim Dita dan Yoga. Sepertinya memang sudah ada pembagian tugas ya. Jadi kalau untuk urusan jawab-menjawab itu Dita yang mengerjakan, lalu urusan apa komunikasi publik Yoga yang bertugas. Apa namanya? Saling melengkapi gitu ya. Terima kasih banyak. Selamat untuk juara 2 dan berikutnya akan kita panggil juara utama kita yang berhasil menyapu bersih dengan 5 poin. Saudari Basyaida. Wow, sudah ada lambaian tangan Putri ya. Silakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya tidak menyangka sih Bu. Makasih Bu. Gampang aja Bu. Tadi Bu.
Oke, Makasih baik. Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak ya teman-teman semua. Baiklah, dengan demikian berakhirlah untuk malam penghargaan. Kok malam? Siang penghargaan kita. Dan kita juga turut mengucapkan terima kasih atas kehadiran artis-artis ibu kota kita. Di sini ada Nola, ada kemudian Welly KDI, kemudian ada Putri Pita Indonesian Idol, terus ada Rasni Ayu Joki dari X Factor, kemudian ada Ayu Risma juga, lalu ada Nur Aminah dan teman-teman yang lain. Kita mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari para artis yang menjadikan siang penghargaan ini menjadi semakin bermakna. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Silakan mengerjakan tugas dan sebagaimana tadi yang telah disampaikan juga oleh salah satu rekan kalian, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa, kemudian selamat menyiapkan liburan bagi yang nanti akan liburan. Dan saya mohon maaf lahir batin. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa 2 minggu lagi ya. Terima kasih banyak. Minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.